Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sungguh luar biasa kasih karunia yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nafas yang baru, kekuatan dan kesehatan sekiranya boleh kita alami. Dan kita bersyukur kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Kamis 30 Juni 2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan pemilik kehidupan kami. Untuk setiap anugerah yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Untuk firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, menuntun kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman ini boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari membuka Alkitab dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 21. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku, dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubung dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka telah berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi, oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh, menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung.
Belum termaksud dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye segala yang dilakukan dan dosa-dosa yang diperbuatnya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya di Taman Usa. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah membina bukan membinasakan. Menjadi dambaan semua orang ketika memilih seorang pemimpin adalah keinginan untuk hidup lebih baik, aman, nyaman, dan juga sejahtera. Tentunya bahwa pemimpin itu diharapkan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pemimpin yang akan dirindukan. Pemimpin yang tidak baik tentunya akan menjadi batu sandungan. Manasye adalah Raja Yehuda saat berusia 12 tahun dan memerintah selama 55 tahun lamanya. Ia memerintah bukan karena ia baik, tetapi justru karena sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti Raja Ahab. Ia tidak seperti ayahnya Hizkia yang takut akan Tuhan dan menyingkirkan apa yang keji di hadapan Tuhan. Itu mengapa ada istilah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tidak selamanya benar. Buktinya, Manasye hidup bertolak belakang dengan ayahnya Hizkia. Ia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal di rumah Tuhan, membuat patung Asyera dan menaruhnya di rumah. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dan membunuh banyak orang pada saat itu. Manasye sebagai pemimpin bukannya mengayomi, melainkan membunuh, bahkan membinasakan rakyatnya, membawa rakyatnya kepada belenggu dosa. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memimpin diri kita, keluarga, jemaat, dan masyarakat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentunya ketika kita ingin memimpin berbagai hal di kehidupan kita, terlebih dahulu kita bisa mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Apakah benar kita sudah menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi? Ataukah masih muncul sikap-sikap seperti Raja Manasye yang bukannya memimpin, malah justru membinasakan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perenungan kita mau mengajak kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan memimpin dengan penuh ketulusan hati bagi diri kita, keluarga, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sekiranya firman ini boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami agar kami boleh tumbuh menjadi seorang pemimpin bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami dengan bijaksana dan juga dengan hati yang tulus. Sekiranya Tuhan Engkau menjauhkan segala hal-hal yang dapat membawa kami kepada belenggu dosa, keegoisan, dan kekerasan hati. Biarlah kami senantiasa menjadi pemimpin yang Engkau kehendaki Tuhan. Berkatilah kami senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Bagi yang sudah lanjut usia, bagi orang tua kami, Engkau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan mereka. Pekerjaan jemaat Tuhan Engkau senantiasa berikan hikmat kepada mereka agar dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Berkati anak-anak-Mu agar dapat bertumbuh di dalam kasih-Mu. Berikan ketekunan agar mereka boleh menyelesaikan pendidikan, menjalani masa muda dengan baik. Sekiranya pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini boleh mengalami hikmat dan kebijaksanaan agar boleh memimpin dengan baik.
Berkati jemaat Tuhan yang berduka cita, hiburkan, beri kekuatan, sembuhkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bersyukur untuk pertambahan anugerah dan berkat-berkat yang boleh Engkau anugerahkan kepada jemaat Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang Engkau pakai untuk menyebarluaskan firman-Mu dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan mereka. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, pergumulan kami dan rencana hidup kami. Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati semuanya. Mendatangkan setiap damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perenungan kita pada hari ini. Marilah kita menjalani kehidupan kita senantiasa percaya kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.